atau di parit, tiba-tiba ada seorang sahabat datang ke hadapan Nabi, ya Rasulullah, kami 3 hari 3 malam nggak makan. Lihat perut kami, ya, kami ikat dengan batu saking laparnya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah membuka bajunya. Ternyata Rasulullah mengikat perutnya dengan 3 batu. Sahabat tadi berapa? 2 batu, Rasulullah 3. Seakan-akan Rasulullah mengatakan, saya juga lapar seperti kalian, tapi saya tahan, sabar. Ya enggak? Nah, kebetulan di situ ada Jabir bin Abdullah menyaksikan bahwasanya Rasulullah sedang lapar, sehingga ia mengikat perutnya dengan batu. Maka Jabir bin Abdullah ini datang ke hadapan Nabi lalu meminta izin. Ya Rasulullah, saya minta izin. Saya ingin pulang. Rasulullah tidak banyak bertanya, ya kenapa pulang? Kata Rasulullah, silahkan. Tapi jangan lama-lama. Akhirnya Jabir lari ke rumahnya. Begitu sampai, dia mengatakan, wahai istriku, sungguh menyedihkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata istrinya, kenapa Rasulullah? Rasulullah sangat kelaparan, sampai perutnya diikat dengan batu. Apakah kamu punya makanan? Apa kata istrinya? Saya punya sedikit gandum. Jika kamu mau, kamu bisa sembelih anak kambing itu. Pada saat itu Jabir punya kan anak kambing kecil. Kita buat kawari. Kawari itu kuah gitu. Kata Jabir, baiklah. Maka Jabir pun menyembelih kambingnya. Istrinya menyiapkan adonan roti gandum tadi. Setelah itu, kata istrinya, wahai Jabir, panggillah Rasulullah dan beberapa sahabatnya. Akhirnya Jabir pergi ke Khandaq menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sampai, kata Jabir, ya Rasulullah, saya punya sedikit makanan, tu'ayyim, sedikit makanan, ya, hanya bisa dimakan oleh 4-5 orang. Anda bisa memanggil sahabatmu 4 atau 5 orang. Akhirnya Rasulullah apa? Naik ke atas bukit, berteriak, wahai kaum Ansar dan Muhajirin, kita diundang oleh Jabir ke rumahnya. Jabir telah menyiapkan makanan yang banyak untuk kita. Kata Jabir, ya Rasulullah, tu'ayyim, makanan sedikit, hanya bisa dimakan oleh 4-5 orang. Kenapa Anda panggil semua 1000 pasukan ini? 4-5 orang. Saya sudah sampaikan, tapi Rasulullah mengundang semuanya. Lihat, istrinya cerdas. Kata istrinya, adakah pesan yang disampaikan Rasulullah? Kata Jabir, iya. Rasulullah berpesan, jangan menyentuh makanan itu sampai Rasulullah datang. Maka istrinya, kalau begitu jangan sentuh. Lihat, ini salah satu mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Rasulullah datang ke rumah Jabir, coba bayangkan kalau rumah antum ada 1000 umat, 1000 manusia menunggu mengantri makan. Masya Allah. Akhirnya apa? Rasulullah masuk ke dalam rumah Jabir. Kata Rasulullah, mana makanannya wahai Jabir? Kata Jabir, ini kuahnya ya Rasulullah, ya ini gandumnya. Terus Rasulullah bertanya, di mana istrimu? Panggil istrimu. Panggil. Wahai fulana, panggil semua khubbazah yang kamu kenal. Khubbazah ini seorang wanita pembuat roti. Ya Rasulullah, saya bisa buat sendiri. Itu gak hanya gandum sedikit. Kata Rasulullah, panggil semua khubbazah. Panggil semua. Akhirnya dipanggil semua. Kata Rasulullah, tuilkan gandum itu. Suruh dituilkan. Tuilkan, masukkan ke adonan, tuilkan, masukkan ke adonan, ya. Terus seperti itu. Kata Jabir, demi Allah, setiap khubbazah itu menyuilkan gandum itu tidak berkurang sedikit pun. Lalu Rasulullah mengatakan pada Jabir, wahai Jabir, perintahkan kepada 10 sahabat untuk masuk. Ya. 10 sahabat suruh masuk ke dalam, setelah mereka kenyang, keluar bergantian. Akhirnya 10 sahabat masuk, kemudian diberikan roti, diberikan kuahnya, mereka makan sampai kenyang, setelah itu keluar gantian. Gitu. Kata Jabir, demi Allah, setiap Rasulullah menyendok
kuah itu tidak berkurang sedikit pun. Setiap Rasulullah menyendoki kuah untuk sahabatnya, kuah itu nggak berkurang sedikit pun. Begitu juga dengan gandum. Setiap dicuilkan gandum itu sedikit pun tidak berkurang. Berapa yang datang? 1999. 1000 dengan Jabir. Semuanya ya kebagian makan. Dan bahkan kata Jabir, demi Allah sisanya masih banyak. Bahkan sisa itu kami bagikan kepada tetangga. Dan itu pun masih banyak. Masya Allah. Itulah salah satu apa? Mukjizat Nabi.